Di era digital kayak sekarang, kita bisa lihat kalau banyak banget wajah-wajah baru yang lewat di beranda sosial media kita. Dan orang-orang yang lewat tersebut, mereka pun menyajikan konten yang berbeda-beda. Ada yang ngasih konten edukasi, konten lucu, bahkan yang ironisnya, konten-konten yang berbau seksual itu sangat mudah kita temukan di sosial media. Kalau dari pengalaman gue pribadi dan riset yang gue lakukan, konten-konten yang mengandung unsur seksual itu memang lebih banyak menarik perhatian daripada konten-konten yang let's say mengedukasi. Karena logikanya, konten edukasi itu kan butuh fokus lebih untuk dicerna. Sedangkan kalau konten-konten yang mengandung unsur seksual, itu bisa dinikmatin tanpa fokus lebih. Sebenarnya gue agak miris ketika ngeliat konten yang bener-bener niat mengedukasi, engagementnya nggak setinggi konten-konten yang berbau seksual. Padahal kalau kita bandingin, effort yang paling tinggi itu ada di konten edukasi, karena butuh riset segala macam. Kalau dari pengalaman gue selama 2 tahun bikin konten edukasi, untuk bikin satu video aja itu butuh effort yang lumayan tinggi, karena butuh riset, nyusun kata-kata, storytelling, editing, dan segala macam. Itu pun belum tentu rame, dan kalaupun rame, pasti banyak hate comment-nya. Sedangkan ketika gue ngeliat ada yang bikin konten joget-joget dan engagement yang lebih tinggi, di situ gue sadar bahwa penonton itu cenderung gak peduli dengan effort yang kita lakukan, tapi mereka cuma mau konten yang mereka suka. Setelah gue teliti, memang konten-konten yang mengandung unsur seksual itu menarik banyak perhatian, mulai dari konten yang joget-joget, nunjukin bagian tubuh yang gak seharusnya ditunjukin, ataupun mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur seksual. Di sini gue akan ngasih tahu sedikit dari apa yang gue tahu ya, kenapa manusia itu bisa kecanduan sama konten-konten erotis. Jadi gini, dalam diri kita itu ada yang namanya neuron atau sel saraf. Nah, ketika seseorang melihat konten erotis, otak mereka merespon dengan melibatkan sel saraf di otak yang itu melibatkan rasa senang dan emosional, yaitu nucleus accumbens dan sistem limbik. Nucleus accumbens ini adalah struktur otak yang berperan dalam banyak fungsi, mulai dari kesenangan, kecanduan, dan lain-lain. Dan sistem limbik ini adalah kumpulan struktur otak yang berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan memori. Nah, konten yang mengandung unsur seksual itu bisa melepaskan dopamin yang bisa membuat seseorang itu merasa puas dan terangsang. Bahkan otak mereka mengasosiasikan konten tersebut dengan perasaan baik. Makanya ketika seseorang terlalu sering nonton konten begitu, mereka akan terus-terusan cari konten serupa, karena mereka butuh itu terus gitu loh. Dan dengan melihat ramainya konten-konten seperti ini, banyak orang berusaha menjadi terkenal dengan sengaja memamerkan hal-hal sebenarnya tidak etis, dan mereka melakukan itu untuk popularitas. Sebelum itu lo harus tahu ya, kalau kita itu masuk ke dalam era attention economy, alias atensi orang lain ke kita itu adalah keuntungan buat kita. Karena semakin banyak atensi orang lain, kita bisa lebih mudah jual sesuatu yang pada akhirnya jadi uang. Gue paham, orang yang mau terkenal dengan unsur seksual, mereka tuh berharap bikin video simple, followers naik, dapat endorsement atau jualan, dan akhirnya dapat uang yang banyak. Tapi gimana kalau gue bilang, itu semua adalah ilusi. Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas kenapa popularitas konten seksual di sosial media itu adalah ilusi, dan faktor-faktor lain yang mungkin lo nggak ngeliat. So, disimak sampai habis. Semenjak ada profesi konten kreator, banyak orang berusaha untuk terkenal dengan effort yang kecil tapi hasilnya yang besar. Dan satu cara yang cukup besar peluang untuk menaikkan konten seseorang, yaitu membuat konten yang berbau seksual. Kenapa demikian? Karena lo bisa lihat konten-konten serupa di beberapa platform sosial media, itu viewersnya bisa dibilang cukup tinggi, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Makanya karena melihat kemudahan terkenal dengan konten begini, banyak orang melakukan cara serupa untuk terkenal dan punya banyak followers. Menurut gua, orang-orang yang mengambil jalan seperti ini biasanya orang yang mentok berpikir, dan mereka bingung bakat apa yang bisa ditunjukin selain ya mungkin joget-joget, pamer bagian tubuh, atau ngomongin hal-hal yang berbau seksual. Mereka berpikir dengan mereka punya followers yang banyak lewat cara begitu, mereka bisa menghasilkan uang yang banyak dari para followersnya. Tapi setelah gue teliti, konten yang berbau seksual kayak pamer lekukan tubuh segala macam, itu memang cepat naik. Tapi problemnya, target market yang nyangkut sama konten tersebut adalah orang-orang yang nggak ada duitnya. Karena satu-satunya hiburan bagi mereka adalah konten-konten yang bikin mereka kecanduan dan itu cuma lewat handphone doang. Jadi ketika mereka melihat konten-konten yang merangsang nafsunya, mereka datang cuma untuk memenuhi hasrat biologisnya doang secara gratis, dan gak lebih dari itu. Coba deh, lu lihat temen lu yang suka nonton beginian di sosial media. Ini beneran suka ya, bukan yang gak sengaja lewat. Pasti dia gak ada kerjaan yang lebih penting dari apa yang dia kerjain. Makanya kan kalau lu lihat orang yang terkenal karena hal gak senonoh, itu punya followers yang banyak, tapi daya beli mereka tuh gak kuat. Dan kalau lu perhatiin, orang yang terkenal karena hal-hal seksual, produk yang mereka promosiin itu kebanyakan gak jauh-jauh dari judi online. Ya karena memang brand-brand lain itu ngeliat kualitas audiens dia tuh kayak gimana. Sedangkan kalau judi online, itu sangat mudah dijangkau sama semua orang. Ketika mereka mempromosikan produk yang beneran legal, misalnya kayak makanan gitu, mungkin yang beli makanan tersebut cuma beberapa, dan jauh lebih sedikit daripada orang yang kompeten dengan produk tersebut. Misalnya gini, ketika ada food vlogger mempromosikan makanan,
kemungkinan besar followers dia akan banyak beli produk itu, karena itu yang mereka mau. Sedangkan kalau orang yang terkenal karena harga senonoh tapi tiba-tiba promosin makanan, yang beli mungkin akan sedikit, karena bukan itu yang mereka mau. Mungkin di sini akan ada argumen bahwa orang-orang seperti ini ada yang uangnya banyak, karena akhirnya bisa memonetisasi dengan cara yang aneh-aneh. Tapi coba lu lihat, berapa banyak sih di antara mereka yang bisa ke sana? Malah banyak dari mereka tuh yang ujung-ujungnya udah nggak laku lagi karena semakin kesini makin banyak orang yang terkenal karena konten-konten erotisnya. Di sini gue kasih tahu ya, orang yang terkenal karena konten-konten yang nggak etis, banyak dari mereka itu nggak akan bertahan lama karena perlahan akan ada penggantinya yang baru. Dan kalau nama mereka udah mulai redup, nggak ada inovasi apapun selain cari perhatian. Sedangkan kalau lu terkenal karena value yang lu kasih, akan ada banyak celah inovasi yang bisa lo lakukan. Jadi kalau lu berniat untuk terkenal lewat cara hal-hal yang nggak etis, lebih baik lu urungin lagi niat itu. Karena selain penonton lu banyak yang nggak ada duitnya, karir lu pun nggak jelas. Dan ini sebenarnya nggak cuma berlaku untuk konten-konten yang pamer lekukan tubuh doang ya, tapi berlaku juga untuk orang-orang yang berusaha terkenal lewat cara-cara bodoh. Menurutku ramainya orang yang berusaha terkenal lewat cara-cara begini menunjukkan bahwa hilangnya harga diri manusia di era sosial media. Tadi gue sempat singgung ya, attention economy, di mana atensi orang lain itu bisa jadi keuntungan bagi kita di zaman sekarang. Nah tapi karena atensi ini bernilai tinggi, banyak orang rela melakukan apapun demi mendapatkan atensi, sekalipun itu merendahkan diri mereka sendiri. Orang yang telah menurunkan harga dirinya demi atensi orang lain, maka secara nggak langsung mereka menukar harga dirinya dengan engagement sosial media yang itu bisa diukur dengan angka. Sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya angka yang didapat, tapi yang namanya harga diri manusia itu bersifat priceless alias gak bisa diukur dengan angka. Nah ketika harga diri yang priceless tersebut ditukar dengan engagement yang bisa diukur dengan angka, maka hilanglah nilai asli dari harga diri tersebut. Dan ini gak cuma konten-konten vulgar doang sebenarnya, tapi ada juga konten yang membuka aib rumah tangga pribadi, galau yang berlebihan, dan hal-hal bodoh lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijaga sebagai manusia. Selain itu dari segi penontonnya pun sama, konten-konten seksual dan murahan yang lo tonton di sosial media, perlahan itu ngabisin waktu yang lo punya. Lo tau gak sih, kalau rata-rata maksimal waktu kita hidup di dunia itu 74 tahun, alias itu cuma 648.240 jam. Bayangin, berapa jam yang lo habiskan untuk hal-hal seperti itu? Belum lagi dampak-dampak yang terjadi akibat tontonan-tontonan seperti itu, mulai dari perselingkuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lu lihat gak sih, kemarin tuh ada berita pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan sama anak-anak usia belasan tahun. Dan ternyata setelah diselidiki, motif para pelaku ngelakuin hal tersebut itu karena mereka kecanduan film porno. Bayangin, anak umur belasan tahun bisa ngelakuin hal di luar nalar karena efek kecanduan film-film porno. Memang contoh kasus ini bersifat subjektif, karena nggak semuanya melakukan hal tersebut. Tapi bukan berarti aksi keji yang mereka lakukan itu nggak ada pengaruhnya dari apa yang mereka tonton. Jadi sekali lagi, kalau lu mau terkenal dari konten-konten murahan, lebih baik urungin lagi niat itu. Karena orang yang nonton video itu nggak ada uangnya, dan karir lu pun nggak jelas. Kayaknya nggak adil banget ya kalau ramainya konten-konten erotis itu cuma karena salah si kreator. Karena gimana pun ini ada pengaruhnya juga sama minat penonton. Konten-konten yang ramai di sosial media itu karena faktor supply and demand, di mana supply-nya ada dan itu sesuai dengan demand dari para penonton. Bahkan yang mirisnya, ada aja konten kreator yang sebenarnya nggak niat untuk pamer hal-hal vulgar, tapi pikiran penontonnya aja yang rusak, sampai bikin istilah-istilah menjijikan yang itu merendahkan orang lain. Makanya kalau kita semua mau konten-konten murahan gak banyak lewat di beranda kita, ubah minat tontonan kita. Karena semakin banyak yang tinggalin konten tersebut, mereka-mereka akan laku dengan sendirinya. Well, mungkin sekedar pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.